Ini langsung aja nih. Tadi yang saya ulas di awal, benar mau nyalon ikut jadi kandidat ketua nih di musyawarah nanti. Mudah-mudahan kalau tidak ada. Betul nggak? Terakhir yang saya dengar itu sampai dengan untuk anggaran 2024 ya, yang saya dengar itu di 12M. 12 M atau istilahnya hanya untuk sekedar ngopi lah kadarnya kan. Ya mungkin aja sih kalau tanpa ucapan terima kasih mungkin Iya, mungkin iya. ada mungkin. Mungkin tak banyak orang yang memperhatikan hal ini karena mungkin Musyawarah KONI dianggap tidak ada interest politik secara langsung ya. Padahal berawal dari Musyawarah, nasib para atlet Kabupaten Karawang ditentukan ke depan. Tentunya ini untuk kepentingan olahraga di Kabupaten Karawang yang lebih baik agar mampu berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Inilah titik temu menyambung cerita menginspirasi harapan Musyawarah KONI Karawang 2024. Sahabat podcast titik temu, kita sudah kedatangan narasumber yang udah hadir di hadapan kita. Ada Bang Arnold Silalahi. Ya, Betul Bang ya? sekali. Betul Bang. Beliau ini sebagai ketua cabur judo. Bukan ketua di Apa pelatih sih. Pelatih ya? Iya. Pelatih cabur judo yang kabarnya juga salah satu kandidat nanti ketua KONI Karawang di Musyawarah. Betul atau tidaknya nanti kita akan berdiskusi dengan beliau lebih lengkapnya. Baik, kita sapa aja langsung beliau. Bang, saya manggilnya apa ya enak ya? Abang ketua. Nggak apa-apa, nama juga nggak apa-apa. Bebas aja. Siap, saya panggil abang aja ya. Bang Arnold nih. Bang kelahiran mana bang? Sebetulnya kalau dari namanya kan nggak ada Sunda-Sundanya nih. Orang Batak ya. Batak, Iya. Saya kebetulan orang tua memang dari Batak. Cuman saya sudah kelahiran di Bandung. Jadi saya kelahiran Bandung tahun 74. Kalau di Karawang udah berapa tahun bang? Di Karawang itu saya start masuk Karawang itu sebetulnya udah dari tahun 2024. Jadi tapi pindah di Karawang sudah tahun 2025 bulan Januari. Istri keluarga juga di Karawang? Sudah di Karawang semua. Oke. Bang udah berapa lama menjadi pelatih judo? Kalau jadi pelatih pengalaman sih sudah dari tahun 90 ya dari 95 96 saya udah mulai melatih. Waktu itu saya masih menjadi atlet Jawa Barat juga. Oke, itu sudah jadi tinggal di Karawang, udah jadi warga Masih Karawang? di Bandung. Masih di Bandung. Masih di waktu itu Bandung ya? waktu itu masih di Bandung sambil kuliah. Saya masih jadi atlet juga sambil bantu di klub melatih untuk anak-anak. Oke. Tinggal di mana sekarang? Sekarang di Arya Diarsa di daerah Suroto Kuntos itu. Oh gitu ya. Udah lama juga ya di Lama, Karawang. iya. Apa perbedaan judo dengan kayak boxer itu apa sih? Kalau Kayak sumo gitu kan, lebih ke sumo gimana sih? mungkin dasarnya pasti karena olahraga Jepang ya. Heeh. Bentuknya itu judo itu olahraga bantingan, ada cekikannya, terus jadi di bawah itu di ground itu ada kuncian, ada cekikan, ada patahan. Jadi lebih banyak mayoritinya di situ kalau untuk penilaiannya. Lebih mirip ke gulat ya sebetulnya atau gimana? Gulat yang bedakan tekniknya hampir mirip karena gulat itu induk dari cabang olahraga yang ada bantingannya lah. Jadi hampir tekniknya hampir sama, tapi gulat lebih tua. Kalau di Karawang tempat latihan judo itu di mana ya? Kalau di Karawang sendiri sekarang berada di belakang Dinas Pendidikan. Oh di situ ya. Ya. Tiap hari itu latihan teman-teman. Sekarang kebetulan tiap hari terus sih. Oh. Ada pagi. Kebetulan kita sekarang dipakai untuk pemusatan latihan cabang olahraga sambo. Oh. Olahraga sambo juga mungkin di Indonesia baru ya, sekitar 2010 lah masuk di Indonesia. Berkembang sekarang termasuk di Karawang juga banyak atlet-atletnya yang sudah menjadi
juara di tingkat internasional. Oh. Jadi mirip sama judo, hanya lapangannya lebih mirip ke lapangan pertandingan gulat. Pakaiannya mix juga dari gulat sama judo. Oh, pakai sabuk gitu juga Ada ya. juga bajunya hampir mirip, cuman warnanya beda sama olahraga judo. Hanya dia pakai celana pendek dan pakai sepatu. Gitu. Jadi mirip sama gulat. Bang, ada berapa sih atlet judo di Karawang? Banyak nggak minat masyarakat terhadap judo ini di Karawang? Kalau peminatnya masih sedikit. Mungkin sampai saat ini juga yang aktif ya, mulai dari anak-anak, ya hanya sekitar 100 orang lah paling kalau kita kumpulin semua. Tapi yang aktif ya hanya sekitar 70 orangan sama semua atlet ya. Memang sangat minim. Kendalanya apa bang? Karena memang susah atau gimana tekniknya ya? Satu kendalanya memang olahraga ini kan perlu matras khusus untuk berlatih. Terus pakaiannya juga khusus yang memang agak sulit didapatkan. Jadi kita belum bisa mengembangkan sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Karawang. Mungkin kalau bisa mengembangkan di minimal ada 5 sampai 10 kecamatan dari Karawang bakalan banyak juga akhirnya. Jadi kita masih fokus di wilayah kota Karawang. Judo Karawang pernah berprestasi nggak bang di ajang-ajang provinsi atau nasional? Pernah dapat medali apa gitu? Sampai saat ini ya, dari tahun 2005 adanya olahraga bela diri judo di Kabupaten Karawang sampai saat ini akhirnya sudah banyak yang berprestasi dari tingkat provinsi, nasional sampai ke internasional juga. Jadi di tingkat Porprov lah ya, di tingkat Porprov juga kita selalu sukses menyumbangkan banyak medali emas untuk Kabupaten Karawang. Begitupun untuk PON juga kita selalu menyumbangkan medali emas untuk Jawa Barat. Untuk internasional memang kita ikut di beberapa kejuaraan termasuk di SEA Games dan lain-lain. Terakhir apa? Prestasi apa di kejuaraan apa tuh? Di PON. Di Di PON PON ya emas juga. Tahun berapa tuh? Tahun 2021 di Papua. Oh, baru kemarin di Papua. Bang, ini langsung aja nih. Tadi yang saya ulas di awal, bener mau nyalon ikut jadi kandidat ketua nih di Musyawarah nanti. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan dan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan cabang olahraga di Kabupaten Karawang, saya siap maju menjadi calon ketua KONI Kabupaten Karawang. Calon ada pernah dengar calon lain juga udah bermunculan? Mungkin ada ya. Ada juga ya. Nah, itu mungkin semakin banyak yang berminat untuk menjadi kandidat calon ketua, buat saya lebih baik karena berarti olahraga Karawang akan mempunyai banyak partisipan untuk memajukan olahraga di Kabupaten Karawang. Rencananya kapan Bang Musyawarah itu? Kalau melihat dari habisnya kepengurusan itu kan di bulan Agustus tahun ini, mungkin saya masih menunggu kapan dari jajaran pengurus KONI atau ketua KONI untuk menyelenggarakan Musyawarah. Belum ada bocoran kapan tanggalnya gitu Bang? Belum juga. Belum juga ya. Yang jelas masa kepengurusan itu habis di Agustus nanti ya? Iya, awal Agustus sudah. Bang, kalau syarat gitu untuk maju sebagai kandidat ketua KONI apa aja? Selain dukungan dari cabur ya? Yang berapa sih dukungan cabur itu minimal gitu untuk maju? Belum, itu mungkin nanti biasanya disiapkan di tim penjaringan. Ya, di tim penjaringan prosesnya mungkin seperti itu. Berapa yang harus minimal dimiliki dari cabur-cabur ini untuk menjadi seorang calon ketua KONI Karawang. Kalau Musyawarah sebelumnya biasanya berapa cabur? Yang sudah lalu sih aklamasi ya, tidak ada calon yang lainnya. Sudah 2-3 kali pemilu yang saya ikuti, kondisinya aklamasi sebenarnya tidak ada calon lagi.
Oke. Boleh baik tepuk tangan buat teman-teman semangat. Bang, ini kenapa harus nyalon ketua KONI? Apa nih blueprint apa yang abang punya nih untuk KONI ke depan? Gitu kan? Kalau visi saya ke depan sih sebetulnya mungkin pasti sama untuk semua ketua KONI. Yang pasti saya masih greget untuk bisa lebih memajukan olahraga Karawang. Bukan hanya beberapa cabang olahraga saja, tapi saya inginnya hampir semua sekarang bisa maju gitu. Terutama minimal kita bisa maju di wilayah Jawa Barat sampai ke nasional. Jadi bagaimana memanfaatkan atlet-atlet yang ada di Jawa Barat, di Kabupaten Karawang ini supaya menjadi atlet unggulan juga di provinsi nanti. Bang ini, misalkan kalau dari momentum kompetisi olahraga ini kan saya juga sering dapat kabar ya, maaf bahwa sering nyepol di daerah luar gitu kan. Emang kondisinya kalau Karawang hari ini masih kekurangan atlet atau gimana? Kalau masalah kita ambil atlet dari luar Kabupaten Karawang atau dari luar Provinsi Jawa Barat, sebetulnya itu satu hal yang lumrah saja. Ya, satu hal yang lumrah saja, hampir dilakukan di semua daerah atau provinsi. Aturan memperbolehkan itu. Aturan juga memperbolehkan, bahkan sepak bola aja naturalisasi ya. Nah, jadi di dunia olahraga ada aturan-aturannya, terutama untuk mewakili daerah nanti di suatu kejuaraan atau di yang sifatnya multi event ya. Multi event itu seperti Porprov ya, bukan olahraga provinsi, PON, seperti itu ada aturan-aturan yang kita ngambil juga nggak bisa seenaknya. Jadi ada aturan mutasinya, ada aturan yang harus dipenuhi sebelum atlet yang bersangkutan itu pindah ke daerah lain. Oh, jadi boleh sebetulnya ya, boleh, cara aturan juga kan? Iya. Istilahnya nyempol begitu ya? Boleh asal punya duit aja buat bayarnya karena lumayan ya, kalau atlet yang sudah kita yakini gitu ya bisa berprestasi untuk mendulang medali emas di Porprov nanti, ya uang yang harus disiapkan juga cukup besar. Berapa bang? Ya, beda-beda lah, beda-beda. Ya beda-beda, setiap cabur juga beda-beda. Gitu ya. Cuman kalau buat saya satu tantangan, karena atlet Karawang saja kita ciptain memang untuk meraih prestasi emas itu asli orang-orang Karawang, jadi binaan asli orang Karawang. Mungkin ini juga yang dilakukan oleh rekan-rekan dari cabur-cabur lain, sudah melakukan ini juga, melatih dari usia dini sampai mereka di usia puncaknya bisa berprestasi dan membanggakan untuk Kabupaten Karawang. Artinya prioritas lah atlet-atlet Karawang sebetulnya keinginan besarnya di situ ya. Ya tinggal kita gali aja, kita gali bagaimana kita punya potensi ini supaya dapat lebih berkembang. Nah ini yang selama ini mungkin belum bisa digali, bagaimana kita memanfaatkan link atau circle kita di dunia olahraga. Ini yang mau saya coba dobrak. Mungkin kalau saya misalnya nanti terpilih ya Kang ya, kalau misalnya saya nanti terpilih sih ya, itu saya mau coba untuk memanfaatkan bagaimana keterbatasan pelatihan untuk prestasi atlet ini bisa kita tingkatkan lagi dengan memanfaatkan hubungan-hubungan kita di cabur-cabur ini, apakah dengan pengurus cabur provinsi, pengurus cabur di pusat, bahkan ke internasional. Nanti kita perlu relasi yang bagus ke arah sana. Tadi kan abang bilang bahwa hanya cabur tertentu ya di Karawang ini yang biasanya dapat medali emas kan pada beberapa kejuaraan. Cabur mana aja yang hari ini yang memang minim prestasi gitu, yang perlu didorong lah gitu kan untuk nanti kepengurusan KONI yang akan datang? Masih banyak sekali ya. Sekarang yang berhasil emas saja di tempat-tempat Karawang, Porprov Subang kemarin ya, di tahun 2022 itu hanya yang mendulang medali itu hanya 8 kalau tidak salah ya, hanya 8 cabang olahraga di total keseluruhan itu.
menurut saya sih masih kurang, karena yang saya ketahui ini total cabang olahraga di Karawang ini kan yang tercatat ya, yang sudah menjadi anggota atau member ini ada sekitar 58. Mungkin saya juga belum tahu ada berapa yang aktif atau sudah tidak aktif lagi, mungkin berapa persen yang sudah tidak aktif. Itu jadi yang paling tidak buat ke depan kita gali terus potensi-potensinya, jangan sampai atlet Karawang ini sendiri pada kabur ke daerah-daerah lain karena tidak diperhatikan dan karena mungkin merasa stuck atau tidak bisa berkembang di Karawang gitu. Kurangnya fasilitas latihan, kurangnya atau minimnya kemampuan pelatih untuk mengupgrade atlet-atlet tersebut. Padahal atlet Karawang yang saya ketahui banyak potensi sekali. Bang, ini kalau boleh tahu setiap cabur itu dia dapat anggarannya kan dari KONI kan? Iya. Itu memang rata semua atau relatif berbeda? Biasanya yang sudah didapatkan oleh cabur satu sih. Kalau untuk anggaran kecaburannya ya administrasi itu semua sama. Oh sama ya? Sama semua. Berapa Bang? Kalau boleh kita tuh? Yang sekarang 1 bulan kalau nggak salah sekitar 1 juta untuk pencap ya, untuk cabang itu untuk dana administrasi kegiatan lah, pembantuan dari KONI sebesar 1 juta per bulan. Nah, di luar itu nanti ada bantuan-bantuan lagi untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan kegiatan lain. Itu kan berarti anggaran dari KONI yang berasal dari apa sebenarnya, hibah ya? Berarti hibah Ya, APBD ya? Ya, APBD dari pemerintah daerah. Cukup Bang, 1 juta untuk pengembangan atlet. Untuk 1 juta itu sifatnya untuk administrasi sih sebetulnya sih ya, bantuan kepada cabur untuk administrasi saja, bukan untuk pembinaan ke pelatihan atau lain-lain. Oh, anggaran pembinaan pelatihan ada lagi? Ya, pembinaan bentuknya lebih banyak ke ikut sertaan, bantuan ikut sertaan di kejuaraan-kejuaraan. Oh, oke, siap. Bang, boleh diminum dulu ya. Sebelum ke pertanyaan yang agak lebih memanas. Bang, kebetulan saya lanjut. Musor Cup KONI ya. Kalau di Punten ini mungkin pertanyaannya agak nyeleneh juga. Kalau di pilkada kan pileg sering ada istilah money politik. Kalau pemilihan ketua KONI ada nggak itu? Sepertinya yang saya ketahui sih, saya ikut terlibat karena mengikuti menjadi pengurus juga mulai dari daerah di provinsi juga saya salah satu pengurus juga, di pusat pun saya pengurus juga ya. Untuk di Jawa Barat saya di sekretaris umum di judo, dan untuk di pusat saya sekretaris umum di cabang olahraga sambo. Lalu kalau di internasional pun saya lebih banyak terlibat di organisasi Asia. Ada kayak ngomongin politik. Kalau pilkada kan ya harus, kalau rekom parpol kan harus pasti ada kos di situ kan. Kalau yang saya ketahui ya. Ada nggak? Misalkan untuk dapat rekom apa? Bukan rekom bahasanya apa? Dukungan lah. Surat dukungan ya selama ini sih belum pernah saya alami sih ya. Belum pernah saya alami untuk permainan money politik seperti ini. Atau istilahnya hanya untuk sekedar ngopi lah kadarnya kan. Ya mungkin aja sih kalau tanpa ucapan terima kasih mungkin ada mungkin. Budaya timur lah kita ya, kan. Tapi kalau secara fakta yang jelas-jelasin sih mungkin nggak ada juga ya. Karena itu kan ini semua kan dana hibah dari pemerintah dan jumlahnya itu sangat terbatas. Kalau kita bermain kita mau nyalon saja harus mengeluarkan uang yang besar, ya dukungan. Saya pikir pembinaan ini juga akan terhambat juga pasti seorang pemimpin yang berasal dari mengeluarkan uang yang begitu banyak
cost-nya yang begitu banyak hanya untuk menjadi seorang ketua KONI, menurut saya pribadi ya, pasti tidak akan fokus untuk melaksanakan tugasnya sebagai ketua KONI. Iya, betul. Ya ada lah, tapi bahasanya mungkin untuk uang kopi saja kan, kayak begitu. Tanda terima kasih tadi kata apa kan, budayanya orang timur lah kan, gitu. Bang, lagi nih, pemilihan ketua KONI itu biasanya ada intervensi nggak dari pemerintah atau dari legislatif gitu kan? Jadi gini, karena tadi balik lagi kita anggaran itu semuanya dari kepala daerah. Bentuknya hibah dari pemerintah kepada organisasi KONI ini, karena organisasi KONI ini kan secara aturan keuangan pemerintah Indonesia pun hanya satu-satunya lembaga olahraga yang dapat menerima dana hibah dari pemerintah. Itu sudah dijelaskan seperti itu. Jadi cabur-cabur ini tidak bisa langsung meminta anggaran ke pemerintah. Nah, oleh sebab itu untuk anggaran ini ya memang sebetulnya harus lebih dalam hal manajemen pembagian penyusunan anggaran di keuangan ini harus lebih ketat lagi, terutama ketat ini tujuannya harus ada persentase lah untuk kegiatan organisasi itu sendiri berapa persen, dan untuk kegiatan pembinaan prestasi itu harus jauh di atas kegiatan rutin. Contohnya kalau mungkin target saya ke depan, kalau bisa dimaksimalkan untuk kegiatan rutin, belanja pegawai, untuk honorarium, pegawai dan pengurus, biaya perawatan, itu hanya sekitar 25% aja dari anggaran yang diterima itu, dan 75%-nya itu bisa dikembalikan untuk cabang-cabang olahraga. Memang hari ini belum seperti itu? Yang saya rasakan hampir belum mencapai. Belum ya? Makanya saya juga, karena kan kita juga jurnalis sering dengar juga kan, suka mestinya ada riak-riak kan di internal KONI ini, antar cabur kan, terkait anggaran itu. Ya itulah, mungkin itu salah satu yang ingin saya benahi ke depan. Ya, mungkin bukan janji politik ya. Nah ini mungkin janji saya, mungkin karena saya juga asalnya dari atlet dan pelatih, juga pengurus, bagaimana kita susahnya untuk mencari anggaran tadi. Ya tahu betul lah gitu kan. Di satu sisi kita punya keinginan besar untuk lebih baik, tapi kan kita disokong dengan anggaran yang cukup itu ya. Jadi anggaran dari pemerintah pun ya tadi balik lagi ada restu atau enggak, karena kita kembali lagi harus tetap sejalan dengan pimpinan daerah gitu, karena tanpa dukungan atau kemurahan lah ya, satu kemurahan atau dukungan dari kepala daerah atau pemerintah daerah, saya rasa sulit untuk memajukan olahraga di daerah tersebut. Bang, hibah hari ini berapa tahu Bang? Terakhir yang saya dengar itu sampai dengan untuk anggaran 2024 yang saya dengar itu di 12 M. 12 M untuk 1 tahun itu ya? Untuk 1 tahun itu sudah sangat besar. Sudah sangat besar ya. Cukup atau kurang Bang untuk pembinaan atlet per atlet hari ini dengan jumlah cabur yang begitu banyak di Karawang? Ya, pengalaman saya untuk selama di Karawang ya, itu dari ini pemberian yang paling besar selama tahun saya berada di sini dari 2005 sampai sekarang. Pemberian dari pemerintah ini saya rasakan yang paling besar. Oh, yang 12 M ini ya? Iya, 12 M sekian lah. Nah, untuk tahun, karena uang ini untuk tahun ini memang ada beberapa kegiatan yang difokuskan oleh para pengurus dan ketua KONI, anggaran sebesar itu untuk atlet-atlet yang masuk PON. Sekarang atlet asal Karawang yang mewakili Jawa Barat itu mungkin direncanakan akan mendapatkan bantuan lah untuk bentuknya apa. Lalu untuk juga untuk pembinaan
atlet-atlet yang dipersiapkan nanti di Porprov tahun 2026. Kalau ada prioritas lah yang atlet yang sudah berprestasi Ya, yang jadi berlomba lagi gitu ya. mantan-mantan juara yang peraih medali di Porprov 2022 itu akan diberikan pembinaan lagi untuk stimulan lah ya, stimulan setiap bulanan itu sebagai atlet, sebagai pengikat juga. Oh, dapat setiap bulan juga itu. Yang merencanakan yang ini ya? Ya, itu dari situ direncanakan ada stimulan juga untuk bantuan setiap bulannya gitu, untuk biaya latihan dan lain-lain. Bang, selain pengelolaan anggaran, apa nih yang akan abang bukan rubah bahasanya ya, akan abang perbaiki lah untuk KONI ke depan selain dari pengelolaan anggaran ini? Yang paling penting sih tadi memang di anggaran. Ya. Terus yang paling penting karena ini kita adalah sifatnya ini KONI ini kan harus menurut saya sebagai seorang ketua KONI itu sebetulnya dan pengurus ya, terutama di pengurus dan ketua KONI sebetulnya kita harus pahami dulu bahwa KONI ini sebetulnya hanya penyampai ya tadi anggaran tadi dari pemerintah sampai ke cabang-cabang olahraga. Lalu yang penting juga bahwa KONI ini sebagai konsultannya cabang-cabang olahraga juga. Karena dari KONI inilah diharapkan orang-orang yang berada di dalam KONI ini bisa berkonsultasi, bisa sharing dengan cabang-cabang olahraga ini bagaimana meningkatkan prestasi atlet-atlet dan terutama kesejahteraan juga dari para atlet dan pelatih Karawang ini melalui KONI. Jadi KONI bisa menjadi salah satu menjadi konsultan juga bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan tidak berkembangnya olahraga di Kabupaten Karawang. Juga bagaimana membantu yang sudah maju ini bisa lebih maju lagi. Jadi nah ini yang saya coba mengapa saya sangat tertarik ya, sangat antusias juga karena ini juga saya maju dorongan dari rekan-rekan cabang, teman-teman dari cabang olahraga juga yang memang mengharapkan banyak perubahan terutama dalam hal pembinaan olahraga ke depan. Intinya komunikasi lah lebih terbuka gitu kan. Nah ini yang mungkin komunikasi sih ada aja gitu, selama ini juga tetap ada gitu dari cabur-cabur dengan pengurus KONI. Cuman saya akan lebih fokus kepada bentuk realisasi. Nanti bentuk realisasinya seperti apa. Contohnya kalau judo bisa sudah maju ya, sudah maju karena hubungannya dengan provinsi bagus, hubungan dengan pengurus nasionalnya juga bagus, terus hubungan dengan internasional mungkin untuk rekan-rekan di negara-negara lain juga sudah terbuka. Bahkan kalau judo sendiri dari teman-teman wilayah Asia Tenggara sudah biasanya banyak kalau di mereka mau ada kejuaraan banyak yang berlatih di kita juga gitu, karena kita punya program latihan yang setiap hari ada latihan gitu, dari pagi sore itu ada latihan, jadi mereka bisa continue latihan di kita. Nah itu terus bagaimana tadi di awal saya katakan kalau harus memanfaatkan link ini gitu dengan cabang-cabang olahraga terutama di Jawa Barat, bagaimana kita meningkatkan prestasi atlet ini, apakah bisa kita titip ya untuk pembinaannya di PPLP Pemusatan Latihan Provinsi di Jawa Barat, apakah kita bisa masukin beberapa atlet ini di Pemusatan Latihan Nasional di Ragunan untuk sekolah-sekolah olahraga. Nah kalau untuk judo sendiri kebetulan sekarang kita agak mudah pembinaannya karena beberapa atlet kita juga sudah hampir 3 tahun ada di Pemusatan Latihan Nasional. Ini yang mau saya bangun supaya nanti para pelatih, para pengurus cabang olahraga ini mudah membina hanya dengan titip di sana di mana-mana kan itu. Lalu setiap cabur ini
keinginan saya ke depan punya satu atau beberapa orang idola, ya. Idola ini harus dari juara-juara ini supaya bisa membangun keinginan dari para atlet-atlet ini, calon-calon atlet yang dari usia dini ini, dari junior ini, bagaimana dia bisa terobsesi menjadi seorang juara, baik di Jawa Barat ataupun di tingkat nasional dan internasional. Nah, kalau di daerahnya sendiri tidak punya idola, ya, yang diidolakan ini siapa atletnya, ini agak susah kita mau berkembang. Betul. Gitu. 4 poin itu ya visinya ya, Abang tertarik untuk menjadi salah satu kandidat ketua nih ya. Bisa dicatat tuh untuk teman-teman cabur kan. Jadi Bang Arnold Suarla ini akan maju nanti di Musyawarah Koni, Bang. Amin. Bang, sudah dapat komunikasi mungkin ya? Sudah dapat dukungan beberapa cabur, Bang, untuk maju? Ya, sudah cukup banyak lah kalau sudah menjadi salah satu syarat ya, menjadi syarat untuk maju yang mungkin nanti dari tim penjaringan atau penjaringan itu kita sudah siap, diminta berapapun kita sudah siap. Iya, siap. Visinya udah ada kan tuh, kemudian dukungan caburnya udah ada, tinggal ya siapa yang kita optimis ya, Bang ya. Ya tadi balik di pertanyaan sebelumnya, tinggal restu itu untuk maju juga, karena yang pasti sih tadi kembali lagi ke harus ada hubungan yang sangat intim antara pemerintah dengan KONI. Ya. Tadi dari 4 visi tadi, Bang ya, Abang sendiri setuju nggak kalau atlet-atlet yang berprestasi, khususnya yang sudah sampai tingkat kancah nasional, yang udah dapat medali emas lah gitu kan, yang benar-benar pure atlet ya, bisa membanggakan, mengharumkan nama baik Karawang, itu diberikan bahasanya uang KDD atau pembinaan setiap bulan? Ini gimana? Setuju nggak dengan konsep itu? Itu sebetulnya pasti sudah dibuat perencanaan ya, dari setiap pengurus KONI pun sudah membuat perencanaan seperti itu untuk tunjangan bulanan untuk atlet-atlet yang berprestasi itu sudah disiapkan dan selalu ada ya, walaupun kadang ada full 1 tahun, di mana anggaran juga sudah diterima oleh KONI itu kadang bisa 6 bulan, 8 bulan. Kalau perhitungannya uangnya cukup, ya bisa sampai 1 tahun. Tapi pada prinsipnya setuju lah dengan uang KDD itu kan ya? Kalau KDD itu bentuknya sebetulnya lebih ke arah bonus. Okay. Ya, uang KDD itu biasanya bentuknya bonus. Misalnya seperti kemarin yang juara 1, 2, 3 atau emas, perak, perunggu itu kan mendapatkan uang KDD dari bupati. Nah, itu sudah diberikan dan jumlahnya saya kira cukup bagus lah gitu untuk atlet sekarang ya, besarannya cukup bagus. Yang pasti atlet ini tidak jauh dari daerah tetangga karena mereka anggarannya besar, anggaran tiap bulannya pun cukup besar. Jadi ya kalau nggak ke depan sih, kalau dukungan dari pemerintahnya lebih bagus lagi, ya atlet berprestasi ini bisa kita ikat dengan ya minimal bisa 50-70% dari tetangga lah. Oke, gitu. siap. Supaya nggak pada kabur. Iya. Jadi karena di beberapa ketika kita mau ke jurnas atau kejuaraan yang lainnya, terkadang ini suka dicebol sama daerah lain, bahkan dengan alasan saya tidak ada perhatian dari pemerintah, kan suka begitu ya kasusnya. Iya. Kalau bisa sih justru dari daerah lain datang ke kita gitu. Ya, masuk ke kita dengan daya tarik apakah kita di Karawang ini bisa menjanjikan pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan para atlet. Nah, itu mungkin yang lebih menarik lah. Kita harus cari solusi bagaimana atlet kita tidak kabur dan bagaimana juga bisa mengundang atlet yang berprestasi masuk ke Kabupaten Karawang. Bang, kalau dari segi infrastruktur menurut perspektif Abang, gedung KONI Karawang hari ini layak nggak, Bang? Bukan layak, representatif nggak?
Untuk para pengurus kan dengan aktivitas yang tinggi dari beberapa cabur representatif untuk hari ini. Untuk gedung sendiri, karena saya sering keliling ya, hampir di Jawa Barat, gedung sih sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Ya, dibanding beberapa daerah juga mungkin tidak sebagus gedung KONI Kabupaten Karawang. Tapi gedung KONI-nya bagus, cuman infrastruktur untuk kegiatan latihan olahraganya yang masih sangat minim di Karawang ini. Gitu. Ya, Fasilitas cabur lah itu ya. ya istilahnya mah pengurus KONI Nakati Isan gitu ya. Cabur mau latihan kan. Latihan hese. Terkadang kan Gitu. beberapa cabur juga saya dengar suka rebutan tempat kan untuk bergantian. Rebutan kalau ada sih mending ya. Kalau ada rebutan masih bersyukur lah, alhamdulillah gitu ya. Yang susah kan mau latihan, kita fokus mau persiapan Porprov, tapi begitu lihat fasilitas kita mau latihan nggak ada. Iya. Gitu. Nah, itu mungkin di ide saya ke depan. Ya, catatan abang juga lah itu Itu ya. salah satu Selain infrastruktur. visi yang tadi ya. Gini lah, kalau kita nggak punya tempat latihan yang layak, minimal yang hampir mirip dengan suasana pertandingan nanti, agak sulit juga kita mau bertanding, membiasakan atlet itu bertanding sesuai dengan kondisi lapangan yang akan dipergunakan nanti gitu. Ya kecuali kita mau catur, mungkin hanya cukup di tempat yang tenang, ya agak dingin. Nah itu mungkin ruangannya di pertandingan nanti cukup, dan latihan pun bisa dikondisikan ruangannya di mana gitu ya, karena dia tidak terlalu luas. Nah kalau saya nanti usul untuk ke pemerintah ke depan, siapapun yang akan memimpin KONI nanti ke depan, mungkin bisa membangun infrastruktur yang lebih bagus lagi, tidak perlu mahal. Sebetulnya tidak perlu mahal, layak, betul, layak dan aman. Pasti ya, saat digunakan itu aman, dan lokasinya tidak harus di tengah kota kalau menurut saya. Ya, karena kalau sudah pemusatan dimanapun itu yang terjangkau dengan kendaraan pasti mudah. Ya sekarang sih udah rata-rata atlet sudah pada punya motor, kendaraan gitu. Nah ini yang harapkan nanti siapapun yang akan menjadi ketua KONI lebih bisa sinergi dengan pemerintah, bagaimana mungkin dalam 1 tahun bisa membangun beberapa tempat latihan untuk cabang olahraga, dan mungkin juga bisa dibuatkan satu gedung yang besar yang tidak terlalu mahal, itu untuk cabang-cabang olahraga bela diri bisa bergabung di situ. Ya semacam aula lah, bisa aula yang besar, bisa hanya dipergunakan bisa dipergunakan ini aja semua cabur ya. Gudang pun gudang yang besar misalnya panjang 100 meter atau 80 meter kan nanti tinggal dipartisi aja. Ya, dipartisi latihan misalnya gulat di sini ya, gulat 20 meter ya. Ada silat sudah punya gedung sendiri. Taekwondo itu nanti dari 100 meter ini kalau dibagi 5 udah bisa 5 cabang olahraga berarti di situ gitu. Nanti apakah nanti di situ nanti bisa ada dibuat tribunnya juga yang sederhana. Kalau perlu untuk kejuaraan kita nggak susah, tinggal dibuka partisinya, cabut matras latihannya, pinggirin atau ke belakang, nanti pertandingan kejuaraan tingkat provinsi atau nasional bisa di situ. Gitu. Jadi mungkin lebih murah ya. Iya. Kalau kita ngebangun satu cabur berapa ratus juta atau satu berapa M, kalau ini hanya itu bisa dirasakan manfaatnya sekaligus. Bisa dipakai bareng-bareng ya antar cabur. Jadi efisien juga sih dari anggaran dan lain-lain. Bang, ada pertanyaan juga dari tim kreatif apa tuh? Atlet judo Karawang, apakah sudah ada yang jadi pemain film? Gitu. Kebetulan sudah ada belum, Bang? Belum ya. Tapi kalau dilibatkan seperti ini ada rencana pembuatan film juga nih. Oke. Ya. Kalau untuk setting
setting arenanya, setting peralatannya kebetulan dari saya juga yang nyiapin, yang setting untuk syutingnya hampir belum selesai nih. Itu salah satu, ada pembuatan film juga. Cuman kalau untuk atlet mungkin belum ada yang jalannya. Nanti mungkin akan bisa ngasih jalan juga ke produseran gitu. Bang Arul, berkaitan dengan apa pembinaan atlet ya? Dimulai dari bawah lah, artinya dari usia dini. Kalau kayak judo itu ada semacam, kalau di sepak bola kan ada SSB dulu tuh kan, kalau judo ada nggak bang? Kayak begitu kan? Klub saja. Oh, klub saja ya. Klub. Artinya klub itu juga dikompetisikan di daerah, setiap daerah. Kalau SSB kan sering bertanding dulu kan sebelum ke pertandingan yang lebih tinggi. Itu gimana? Jadi kalau di cabang olahraga judo, pembinaan awal itu di klub. Jadi di klub-klub gitu atau padepokan. Nah dari klub ini nanti ada juga kejuaraan-kejuaraan antar klub. Nah, mewakili klubnya, atau nanti kalau dia mewakili Pengcap untuk di tingkat provinsi, klub ini akan melakukan satu seleksi untuk membuat satu tim. Gitu. Nah, nanti udah terbentuk satu tim dari klub-klub ini, yang terbaiknya baru mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi. Oke. Bang, ada pertanyaan lagi nggak tim kreatif? Finish, sudah sedikit cukup. Bang, pertanyaan terakhir dari saya. Aktivitas apa dalam waktu dekat selain Musyawarah KONI, baik itu di KONI atau khusus di internal cabur judo? Kalau saya sendiri kebetulan besok mau berangkat ke Makau juga hari Kamis ini untuk kejuaraan Asia Sambo ya. Kejuaraan Asia Sambo, lalu yang terdekat ya pasti di PON. Di PON ya. Ya PON ini kita memang lagi fokus ke PON. Lalu untuk atlet judo sendiri tanggal 11 Juli ini berangkat ke Korea untuk pemusatan di sana. Ada sekitar 5 atlet asal Karawang yang memperkuat PON nanti. Asal Karawang, cabur sambo ada 3 orang. Ini cukup besar sih untuk satu tim. Keberadaan atlet Karawang juga, dan kita memang menjadi andalan untuk meraih emas di PON nanti. Nah terus untuk tim sambo sendiri yang sekarang latihan di Karawang akan berangkat ke Kyrgyzstan sekitar tanggal 1 Agustus, beberapa di sana pulang langsung adaptasi lagi di Indonesia, berangkat ke Suno. Lagi fokus itu bang ya. Itu aja sih. Tetap sih pembinaan untuk anak-anaknya kita siapin juga di bulan Agustus yang untuk atlet Karawang gitu. Rencanakan untuk berangkat ke kejuaraan Asia kadet ya usia 16-17 tahun di Hong Kong. Mau ikut nggak? Ongkos sendiri kalau ikut bang. Kalau mau ikut ongkos sendiri. Oke bang, terima kasih kehadiran di podcast Titik Temu. Semoga bermanfaat informasinya kan. Oh katanya kasih closing statement terkait pencalonan bang. Meskipun tadi sebetulnya udah dijabarkan 4 isi tadi kan, terkait infrastruktur juga udah abang jabarkan. Closing statement bang. Musyawarah KONI ini nih. Semoga Musyawarah KONI tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Dan pencalonan saya menjadi calon ketua umum KONI Kabupaten Karawang. Semoga bisa membawa olahraga Karawang lebih maju lagi dan berprestasi lagi di jutaan. Yang paling penting juga kesejahteraan atlet dan pelatih bisa lebih terperhatikan. Gitu. Oke, boleh kasih ke Pram dulu buat Bang, terima kasih sudah hadir di podcast Temu. Tapi lain kali kayaknya kalau ada tema yang mau tentang KONI boleh kita undang lagi ya. Mangga. Atau bantu kita juga ngundang-undang atlet berprestasi kan, sebagai bentuk apresiasi juga kan. Lagi banyak masih banyak di Karawang sih prestasi ya. Asal-asal Karawang itu masih banyak. Siap. Daripada fokus sih kan sekarang udah jarang bisa ngeganggu saya. Siap bang, terima kasih. Ya sehat-sehat
kabar sama teman-teman ya. Salam ya. Terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan Bang Arnold Silalahi, pelatih judo Kerawang yang juga akan mencalonkan di nanti Musyawarah KONI bulan Agustus Bang ya. Iya. Kalau perkiraan tahun 2024. Demikian sahabat podcast, sampai bertemu kembali di titik podcast berikutnya, menyambung cerita menginspirasi harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.